Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dan berkumpul di Aula Utara. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum nanti saya akan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Bapak Dr. Ahmad Jamaluddin SHMH, dengan materi yang akan disampaikan yaitu tips dan trik dalam mengelola kantor hukum serta pentingnya efektivitas manajemen dan administrasi hukum. Mungkin sekilas saya sampaikan terlebih dahulu. Saat ini sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari Legal Plus ya, dan yang disampaikan juga oleh Kaprodi terkait dengan kegiatan seminar dan diskusi hari ini, sejatinya kehadiran kita di ruangan ini baik secara offline maupun virtual tidak terlepas dari bagaimana perkembangan zaman saat ini. Kita dituntut untuk mampu beradaptasi bukan hanya sebatas secara offline ataupun secara langsung, tapi kita dituntut mampu beradaptasi secara digital. Bahkan tadi sudah disampaikan terlebih dahulu bahwa perkembangan hari ini memungkinkan bahwa seseorang sudah lebih mudah dan fleksibel di dalam melakukan berbagai macam aktivitas, termasuk salah satunya kegiatan kantor hukum ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama buka diskusi dan tips dan triks dalam mengelola kantor hukum serta pentingnya aktivitas manajemen dan administrasi hukum dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri bernama Dr. Ahmad Jamaluddin SHMH. Beliau memulai karir pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum, program studi ilmu hukum, beranjak kepada strata magister di program studi ilmu hukum pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan menyelesaikan program doktoral di kampus Universitas Padjadjaran prodi ilmu hukum. Adapun beliau beralamat di Jalan Jati nomor 46 Pasir Biru, Cibiru, Kota Bandung. Jadi beliau tempat tinggalnya atau domisilinya masih berada di Kota Bandung. Jabatan-jabatan yang saat ini dipegang oleh pemateri kita ini luar biasa banyak sekali ya. Pertama, beliau juga aktif sebagai Satgas Anti Rentenir Kota Bandung, bagian divisi mediasi dan advokasi. Luar biasa, kasih aplaus buat pemateri ya. Jadi bila nanti ibu dan bapak yang memiliki masalah dengan Bang Emo gitu ya, dengan rentenir, silakan nanti bisa menghubungi Kang Jamal ya. Yang kedua, beliau juga aktif sebagai tim advokat pada kantor hukum advokat law firm ya. Kemudian beliau sebagai konsultan hukum perdata Islam di Pengadilan Agama Kota Bandung. Dan di luar sebagai jabatannya sebagai advokat, beliau juga aktif sebagai dosen luar biasa ya. Kasih aplaus juga ya. Dosen luar biasa di Fakultas Syariah dan Hukum sampai hari ini. Supaya tidak terlalu lama, mari kita sambut sama-sama pemateri kita, Bapak Dr. Ahmad Jamaluddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana di Hukum UIN Bandung, Pak Dr. Haji Nurhuda SMH. Yang saya hormati Pak Moderator di senior saya, Kang Anas, Pak Dr. Anas. Yang saya hormati teman-teman Legal Plus. Nah, ini adalah satu badan usaha ya, yang mungkin ini sudah juga menjadi badan hukum yang saya juga sebenarnya tertarik ya soal Legal Plus ini, karena mungkin ada insight baru bagi kita ya sebagai lawyers untuk meningkatkan pengelolaan kantor hukum itu sendiri ya. Karena memang kita juga tidak bisa menolak kehadiran teknologi yang saat ini sangat-sangat berkembang sekali. Saya juga sebagai praktisi ya di pengelolaan kantor hukum, Kang Anas, itu juga sambil belajar, sambil meraba-raba soal bagaimana kita bisa mengembangkan kantor hukum ini supaya semakin lebih memudahkan kita dalam melakukan aktivitas bantuan hukum. Karena kan lawyer sendiri tentu saja dia adalah basicnya adalah memberikan jasa hukum terhadap masyarakat di bidang hukum, di bidang hukum yang dia fokus ya memberikan layanan-layanan hukum baik dalam konteks litigasi maupun non litigasi gitu ya. Nah, yang kemudian kita mencoba untuk membranding kantor kita atau mengelola juga termasuk di dalamnya mengelola kantor kita itu dengan teknologi ya. Nah, artinya apa? Artinya ini saya kira perkembangan teknologinya akan semakin mempermudah dan bisa jadi yang akan membedakan orang mengurus atau mencari keadilan itu adalah soal bagaimana kita mampu memberikan pembeda antara teknologi dengan kita. Nah, itu saya kira itu. Jadi kadang-kadang orang mau maju sendiri karena ya dia bisa sendiri gitu ya. Ketika dia wakili karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Ya. Nah, dengan perkembangan teknologi seperti ini mungkin ya tadi orang mungkin bisa jadi bisa maju sendiri gitu ya. Karena dia merasa bisa gitu ya. Nah, sedangkan jasa lawyers itu ya harus meningkatkan sumber daya manusianya agar dia jauh lebih meyakinkan bahwa dengan diurus oleh dia lah perkara ini akan bisa selesai. Walaupun dalam konteks kode etik tidak bisa menjanjikan kemenangan gitu ya. Nah, saya mengutip dari artikel Lawyers Monthly ya. Jadi kata artikel ini ada 5 tren ya yang harus diperhatikan untuk menghadapi perubahan layanan hukum ya. Apa itu 5 tren itu? Ya, pertama adalah AI ya, artificial intelligence ya. Ini yang kemudian harus harus ditanggapi dengan serius gitu ya. Karena tadi bisa jadi menggantikan tugas-tugas lawyers ya. Sekarang aja kalau kita input gitu ya, putusan ya. Kita input satu putusan ya ke ChatGPT gitu ya atau ke Gemini ya di Google situ, lawan argumentasi hukum dari putusan ini. Nah, itu keluar semua, Pak. Argumentasinya gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga ini menjadi tantangan kita semua gitu ya, bahwa ada AI itu bukan untuk juga mempermudah tapi juga bisa jadi ancaman saya kira ya. Nah, itu menjadi penting. Yang kedua adalah otomatisasi ya. Nah, ini yang saya kira ini berkaitan dengan teknologi pengelolaan ya dan pengembangan kantor hukum ke depan seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kemudian tidak lagi manual ya, tidak lagi berbasis data langsung tapi berbasis data digital ya. Kemudian keamanan cyber. Nah, ini ya. Nah, saya tadi sempat berpikir juga ya. Saya itu berpraktik itu sudah hampir mungkin 11 tahun gitu ya. Yang saya nggak ngeh itu adalah bagaimana kita mengumpulkan database klien-klien kita gitu ya. Kadang-kadang ya udah selesai udah aja gitu ya, tidak di follow up lagi. Padahal sebenarnya itu adalah jaringan yang bisa memperkuat akses kita ya untuk mendapatkan klien-klien yang lain gitu ya. Nah, ini kadang-kadang tuh karena kita kelolanya secara manual ya, misalkan hanya disimpan di nomor HP gitu ya.
tidak didokumentasikan atau tidak di cloud-kan gitu ya, itu hilang gitu ya. Ya mungkin ini juga salah satu concern dari teman-teman Legal Plus ya saya kira ya dalam pengelolaan itu sendiri gitu ya. Nah kemudian ya dalam konteks ya keamanan cyber ini ya yang kemudian ya jangan sampai apa yang data-data yang kita kelola gitu itu kemudian juga bisa mengakibatkan diserang ya, secara cyber gitu ya, misalkan datanya dijual, misalkan ya datanya digunakan untuk hal yang tidak baik gitu ya, atau melanggar hukum dan sebagainya. Nah kemudian ada perubahan yang dipimpin oleh klien. Nah kadang-kadang klien itu ingin serba cepat. Kemudian yang terakhir adalah layanan hukum yang alternatif ya. Sekarang sudah banyak ya akun-akun Instagram, misalkan ya akun-akun TikTok gitu ya, yang memberikan edukasi hukum. Apalagi sekarang sudah perkembangannya AI, itu orang kalau mau nanya melalui AI. Padahal ya belum tentu juga gitu ya. Nah kemudian, ini ada Zion Market Research ya. Jadi laporannya menunjukkan bahwa ada sekitar 37,8 miliar US dollar pada tahun 2026 untuk tingkat pertumbuhan tahunan ya, gabungan hampir 30% untuk pasar teknologi hukum AI global. Jadi artinya ke depan ya mungkin ini juga jadi bisnis yang menjanjikan ya soal bagaimana AI dalam konteks hukum itu sendiri gitu ya. Ya, pertama tentu saja adalah evolusi profesi lawyer menuju era digital. Nah ini ya, yang tadinya lawyer konvensional ya, dokumen fisik ya, tatap muka, akses lambat, minim transparansi, itu sekarang sudah bergeser ya. Jadi ada evolusi profesi lawyer di era digital sekarang. Ya saya contohkan misalkan untuk membuat dokumen begitu ya, atau untuk membuat untuk persidangan di pengadilan, sekarang sudah ada e-court ya. Kita hanya hadir mungkin di sidang pertama ketika memeriksa proses administrasi. Setelah itu jawaban, replik, duplik ya. Kemudian kita itu semua e-court. Kita datang lagi baru pembuktian. Pembuktian setelah itu kesimpulan termasuk keputusan ya, putusan yang diberikan majelis hakim itu e-court semuanya gitu ya. Memang advokat juga harus merespon perkembangan sangat pesat dalam konteks teknologi. Karena kalau enggak ya ketinggalan gitu ya. Jadi dia advokat juga ditantang untuk ya termasuk saya, bagaimana saya mengupdate terus skill individu dan termasuk penguasaan teknologi. Karena ini yang kemudian menjadi tantangan kita ya. Jadi ada termasuk ya tuntutan klien kita ya yang kemudian mengharuskan kita untuk mengupdate terus ya teknologi-teknologi ya supaya kita tidak juga tertinggalan zaman gitu ya. Kemudian makanya oleh karenanya tentu saja ya sebagai lawyers itu harus adaptif ya, adaptif dalam konteks legal tech ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi kunci dalam mendukung lawyers 4.0 ya. Ya, misalkan bagaimana kita menggunakan AI dalam melakukan riset hukum gitu ya. Itu menjadi penting ya. Dulu Pak, saya sebelum sekarang tenar AI gitu ya, saya tuh mencari website yang bisa saya jebol gitu ya, supaya saya mendapatkan artikel yang bagus untuk saya kombinasi dalam membuat sebuah dokumen hukum gitu ya. Nah, sekarang riset beberapa dokumen-dokumen yang dulu sempat saya anggap susah mendapatkannya, sekarang saya dengan sangat mudah mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. Bahkan data-data riset ya, kebetulan saya tuh fokus di kasus kekerasan seksual ya, terutama di ruang maya ya, itu gampang sekali mendapatkan data-data riset itu sendiri. Nah, termasuk ketika saya juga menyusun dokumen-dokumen kayak seperti gugatan, membuat jawaban gitu ya, membuat dokumen-dokumen hukum yang lainnya, itu saya juga menggunakan beberapa riset-riset dari beberapa artikel ilmiah hukum ya yang bisa membantu terhadap perkara saya. Nah, kemudian ada legal teknologi tadi ya dan otomatis dokumen. Ini tentu saja saya kira Legal Plus juga jadi bagian penting juga dalam pengembangan Lawyers 4.0 gitu ya. Kemudian juga ada pengolahan dokumen dan jadwal secara real time ya dan lintas perangkat. Nah, ini yang kemudian inilah yang kemudian menjadi kunci ya dari
4.0 lawyers gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah transisi manajemen kantor dari konvensional ke modern. Nah, ini yang sama-sama saya juga sedang belajar ya, bagaimana kita yang tadinya kita hanya konvensional, kita beralih kepada yang lebih modern gitu ya, yang lebih efektif, efisien ya, tidak lagi ribet dengan hal-hal yang sangat teknis ya. Kemudian digitalisasi alur kerja, saya kira juga ini menjadi transisi manajemen kantor dari dari konvensional ke modern ya. Nah, dalam konteks pengelolaan kantor ya di era AI ya, tentu saja tadi yang kita katakan bahwa ini ada cost cutting measure ya, atau ya ini survei dari Harvard ya menunjukkan bahwa kerja hukum ya itu naik 25%, tapi 75% sangat stagnan. Sebanyak 59% penasihat hukum pilih teknologi untuk efisiensi dan pemangkasan biaya. Nah ya, ini ada cost cutting measure ya. Kemudian juga ada document automation ya, itu dimana membantu mengatasi berbagai masalah ya, menghemat waktu, meningkatkan efisiensi dan dalam konteks proses, misalkan ya dalam proses pengadaan, kepatuhan, ya pembuatan kontrak hukum itu jauh lebih efektif gitu ya. Nah, kemudian juga data manajemen ya, data manajemen ini tentu saja sekarang sudah berbasis digital, ya, jadi sehingga kemudian datanya menjadi efektif dan efisien ya. Nah, kemudian secara workflow ya, itu dalam konteks otomatis alur kerja hukum juga menyederhanakan proses rutin ya, dengan mengurangi kesalahan, menghemat waktu ya, dan efisiensi serta kualitas layanan hukum yang lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lawyers yang tidak mengenal teknologi ya, bahkan tidak menjadikan teknologi sebagai bantuan dalam pengelolaan kantor hukum, saya kira sangat akan terganggu ya. Nah, ini ada transformasi kantor hukum di Indonesia ya. Ini saya contohkan satu kantor hukum, itu ada SSEK Legal Consultant ya. Dia mengintegrasikan sistem digital manajemen dokumen dan komunikasi dengan klien. Ini mungkin juga nanti pun ada studi banding juga tadi ya yang dilakukan oleh Legal Plus dengan kantor-kantor hukum yang sudah besar gitu ya, yang kemudian bagaimana peran teknologi sangat penting, apalagi soal reputasi. Nah ini ya, biasanya teknologi juga sama dengan reputasi. Nah, itu menjadi sangat penting. Nah kemudian ini ada perbandingan alur kerja antara kantor hukum konvensional dengan digital ya, seperti yang tadi yang kita singgung ya, bahwa memang teknologi itu akan sangat mempermudah dan memberikan kemudahan yang sangat luar biasa terhadap kantor hukum, terutama ya tadi kalau yang saya rasakan ya, terutama adalah pertama pengelolaan database klien, itu yang paling penting ya. Kemudian dokumen hukum yang akan kita gunakan untuk advokasi. Kemudian juga ya walaupun sebenarnya advokat itu kan nggak boleh ngiklan ya, tapi bagaimanapun branding itu penting gitu ya. Nah ini advokat tidak boleh ngiklan, tapi branding penting. Saya juga salah satu orang yang nge-branding diri dengan media sosial. Ya, saya punya bincang hukum namanya di Instagram, di TikTok gitu ya. Itu nge-branding supaya kantor hukum kita jauh lebih jauh bisa lebih dikenal oleh orang gitu ya, terutama branding diri gitu ya. Sekarang ya mungkin sejak adanya COVID ya, layanan klien rata-rata Pak saya dengan itu di Zoom Pak. Jadi ketika misalkan ada yang konsultasi, itu tidak harus ketemu, kita gunakan Zoom sebagai alat komunikasi ya untuk memberikan layanan hukum ya. Itu yang kemudian menjadi mudah orang, jadi nggak usah datang ke kantor. Bahkan sekarang ketika ada yang konsultasi misalkan dia udah nggak usah ngenain kantor lagi Pak. Sekarang sudah ditanya, bisa nggak kita diskusi atau konsultasi lewat Zoom. Nah, itu sekarang sudah ke sana arahnya gitu ya. Kemudian juga yang model organisasi ya, ini juga menjadi tantangan kita sebenarnya ya. Jadi di beberapa kantor besar itu kan sangat formal ya, dari sistem organisasinya. Sekarang model organisasinya udah lebih fleksibel lah gitu ya, lebih fleksibel.
ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menuju transformasi digital kantor dalam konteks kantor hukum. Pertama adalah masih adanya resistensi terhadap perubahan. Ini ya, orang resisten terhadap teknologi. Ini yang jadi masalah gitu ya. Seolah-olah teknologi nggak penting ya. Ini juga menjadi menjadi catatan kita. Yang kedua adalah kesenjangan pemahaman teknologi antara kantor hukum. Karena ya mungkin setiap lulusan itu kan berbeda insight ya. Kalau misalkan kita lulusan yang kampusnya bagus misalkan, maka pendekatan teknologi mungkin jauh lebih kelihatan gitu ya. Tapi kalau kampus-kampus yang misalkan kurang bagus misalkan, itu kan pendekatan teknologi juga tidak ini. Apalagi kan sekarang rekrutmen advokat teman-teman itu kan sangat luar biasanya carut marut gitu ya. Ya, jadi standarisasinya juga susah ya untuk berkaitan dengan advokat ini gitu ya. Keamanan data dan privasi klien ya. Jangan sampai data klien kita tersebar kemana-mana ya. Nah itu. Kemudian kekhawatiran etis dan profesional juga ini menjadi penting ya. Dan yang paling penting adalah biaya implementasi. Ya kadang-kadang kita itu memikirkan mana yang lebih efisien ya, memakai teknologi atau tidak. Kadang-kadang mungkin untuk memakai teknologi di awal agak sedikit berat, padahal sebenarnya jauh lebih mudah teknologi, dia lebih efektif dalam menjalankan sebuah aktivitasnya gitu ya. Nah intinya teman-teman bahwa kita nggak bisa mungkin melepaskan diri dari perkembangan teknologi yang ada, dan saya kira kantor hukum harus bergerak pada transformasi digital 4.0 sehingga dalam konteks pengelolaan, kemudian pelaksanaan pelayanan terhadap klien ya, itu semuanya terdigitalisasi dan kita semakin mudah dalam menangani sebuah perkara dan memberikan pelayanan hukum yang terbaik ya bagi para pencari keadilan kita. Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Oke, kasih aplaus buat materi. Oke, tadi sudah menyampaikan banyak ya terkait dengan bagaimana tips dan triks. Nah, supaya rekan-rekan, ibu dan bapak, mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini, kami ada gift. Ya, silakan nanti susun pertanyaan sebaik mungkin. Untuk pertanyaan yang ada di ruangan ini, saya sediakan 5 pertanyaan, silakan ya. Nanti masing-masing akan dapat gift dari panitia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Moderator atas kesempatannya, juga kepada Bapak Dr. Waludin atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan. Tadi mengenai bagaimana mungkin hari ini perkembangan teknologi yang harus kita beradaptasi terutama dalam dunia hukum gitu. Namun yang ingin saya tanyakan itu mungkin lebih radikal, lebih dalam, karena mungkin intinya sebagai mahasiswa, terutama mungkin hari ini seperti yang kita tahu bahwa dalam teorinya Lawrence Friedman itu kan 3 elemen hukum itu harus selalu beriringan, gitu, harus selalu kuat. Itu ada legal struktur, kemudian legal substansi, ada juga legal culture gitu atau legal kultur gitu. Terutama mungkin hari ini kita melihat legal kultur atau bagaimana perspektif atau mungkin persepsi masyarakat yang mengenai hukum. Bagaimana hari ini sudah tidak ada lagi trust terhadap hukum, atau mungkin hari ini menganggap hukum itu tidak lagi sebagai sarana penolong, sebagai keadilan. Itu mungkin yang hari ini juga perlu kita insafi. Kemudian juga kan mungkin dalam bahasa aku itu ada yang disebut agwayul akam atau agwayul ajminah wal makan. Bahwasanya hukum itu kan berubah sesuai keadaan zaman dan tempat gitu. Nah hari ini ketika misalkan keadilan, ketika teknologi ini hadir gitu, merambah dalam dunia hukum, bahkan dalam segi apapun gitu, dalam aspek manapun, tentu kita harus beradaptasi. Tapi yang menjadi dasar pertanyaan, apakah ketika misalkan teknologi ini semakin canggih, kemudian juga diadaptasi oleh para penegak hukum, terutama mungkin advokat gitu, sebagai lawyer, sebagai salah satu penegak hukum, apakah ketika ketika teknologi ini diadaptasi, apakah keadilan itu akan makin terasa gitu oleh kita sebagai masyarakat? Gitu? Apakah teknologi ini juga bisa dapat menjadi hikmah atau menjadi ilham gitu, terhadap kita sebagai masyarakat?
terutama bagaimana hari ini menilai hukum di Indonesia itu adalah hukum yang mungkin sudah apa ya, maksudnya untuk menuju keadilan itu sangat susah. Nah, apakah dengan adaptasi tentang teknologi ini apakah akan memudahkan kita terhadap keadilan tersebut atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih aplaus ya. Dari apakah namanya Kang? Kang Yahya. Oke ya. Pertanyaannya apakah mau dijawab langsung atau langsung aja ya? Pertanyaannya Pak Materi nih, apakah dengan hadirnya teknologi akan memudahkan aspek keadilan yang didapatkan oleh masyarakat? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, kalau kita bicara adil itu ada dua ya. Pertama adil prosedural dan yang kedua adalah adil substansial. Kalau adil prosedural dengan teknologi, saya kira akan sangat memberikan dampak. Kenapa? Karena semakin terbuka, karena semakin cepat ya. Dan saya kira tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya dulu ini kalau kita ngasih ngasih berkas ke panitera, itu pasti ada yang mencurigai itu dari lawan. Kalau sekarang nggak ada lagi kita berhadapan sama panitera. Jadi secara prosedural teknologi itu akan menjamin trust kepada setiap orang ketika dia berhadapan dengan hukum ya. Nah, kalau adil substansial ini yang menjadi tantangan kita. Kenapa? Karena ya tentu saja ini akan menjadi perspektif akhirnya kalau ngomong keadilan itu gitu ya. Kemarin saja Pak, kalau saya kemarin coba searching ya di Gemini ya, Gemini yang Pro tapi ya. Saya bilang apakah Tom Slembong bersalah? Terus ketika sudah terjadi putusan ya, terus dikatakan dijawab sama AI itu Tom Lembong tidak bersalah. Dia sebutkan argumentasinya apa. Ya, nah ini kan ini perspektif akhirnya gitu ya. Jadi yang bisa menggunakan keadilan itu adalah hati nuraninya kita. Nah, maka menurut saya memang ya teknologi itu membantu kita untuk mendorong pada arah keadilan. Tapi yang menentukan keadilan sampai terjadinya keadilan tentu saja tetap adalah manusia gitu ya. Nah, oleh karenanya teknologi itu mempermudah untuk kita akses to justice. Nah, ya. Jadi kalau saya melihatnya teknologi itu adalah memberikan kemudahan untuk kita akses to justice, untuk mencari keadilannya gitu ya. Sedangkan keadilannya sendiri ya tentu saja itu akan didapatkan sesuai dengan porsi yang kita harapkan gitu ya. Karena ya tidak bisa ukurannya itu adalah ukuran hitam putih kalau keadilan itu. Ya ukurannya itu adalah ukuran rasa kalau adil itu. Kalau menurut Akang misalkan adil belum tentu dengan saya, apalagi kalau di proses di pengadilan. Kalau proses pengadilan win or loss, menang atau kalah gitu ya. Nah, itu akan multi perspektif nantinya. Kira-kira begitu kalau dari saya. Oke, terima kasih ya. Kasih aplaus bagi pertanyaan jawaban yang sudah disampaikan oleh pemateri. Silakan ada pertanyaan dari perempuannya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak atas kesempatannya untuk saya bertanya. Perkenalkan nama saya Siti Masyita dari jurusan Ilmu Hukum. Saya ingin bertanya, bagaimana batasan, apa saja sih batasan-batasan dalam penggunaan AI itu sendiri agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Saudari Siti Masitoh ya dari program studi Magister Ilmu Hukum. Pertanyaannya Pak, bagaimana batasan-batasan dalam penggunaan AI? Mungkin lebih kepada aspek legal ini ya, lawyer ya. Silakan Pak, bagaimana Pak? Ya, saya kira dalam pengolahan sebuah kantor hukum, terutama ketika kita membuat sebuah dokumen-dokumen hukum ya, itu bisa menjadi toolsnya kita, menjadi alatnya kita untuk mencoba untuk memberikan analisis, nah gitu ya. Jadi kan ketika kita misalkan begini, ketika kita ada satu perkara masuk misalkan ya, maka kita sebenarnya punya analisa juga terhadap satu case ini. Nah, bisa jadi itu supaya analisis jauh lebih matang ya, ada second opinion. Kalau dulu second opinion itu nanya ke senior gitu ya. Apa second opinionnya? Sekarang dengan kita menggunakan AI itu ada second opinion dari AI gitu ya. Nah, saya kira itu memperkuat penguatan kita dalam memecahkan sebuah masalah hukum yang dialami oleh klien kita gitu ya. Nah, itu yang selama ini saya juga lakukan. Jadi
Selain saya diskusi dengan beberapa rekan gitu ya terhadap satu case, saya juga ada second opinionnya gitu ya menggunakan teknologi ya. Karena bagaimanapun sekarang misalkan kalau kita mau search undang-undang kan nggak mungkin sekarang kita datang ke Kementerian Hukum untuk ambil undang-undang. Sekarang ya menggunakan misalkan beberapa JDIH gitu ya, yang untuk kita download untuk kita baca gitu ya. Jadi itu sebenarnya bagian dari proses yang tadi dalam rangka untuk memberikan layanan hukum terhadap masyarakat, sehingga kita juga supaya lebih efektif efisien yang menggunakan teknologi ya, terutama AI ya. Sekarang artificial intelligence itu sangat luar biasa menurut saya, perkembangan sangat pesat sekali gitu. Itu mungkin ya. Ya, tapi kan tidak bisa menjadi dasar kita misalkan, kan tentu saja yang menentukan itu maju atau tidak atau valid atau tidak informasinya itu kita sendiri sebagai lawyers ya, sebagai orang yang memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih atas jawabannya dan silakan masih ada pertanyaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Septian Maulana Fauzi, mahasiswa pascasarjana program studi ilmu hukum. Izin bertanya pada narasumber Pak Dr. Ahmad Jamaludin. Di tengah transformasi digital ini, sebagaimana tadi dipaparkan bahwa materi itu berfokus kepada manajemen dan pengelolaan kantor hukum. Nah, kemudian dari sisi manajerial kantor hukum itu sendiri, yang pertama terhadap basic profesi praktisi hukum itu, yaitu memberikan bantuan dan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Bagaimana pendekatan profesi tersebut dewasa ini dalam kaitan era digital. Yang kedua, apa yang menjadi urgensi integritas antara praktisi hukum atau advokat, kemudian lembaga peradilan dan masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Saudara Septian M. Fauzi ya. Pertanyaannya itu, apa urgensi integritas baik itu advokat, kemudian penegak hukum maupun hakim kan ya dalam melakukan sebuah upaya hukum? Mungkin itu ya. Silakan Pak. Ya, tentu saja integritas itu menjadi satu kesatuan penting dalam setiap orang ya. Saya kira setiap orang, bukan hanya penegak hukum, itu harus punya integritas. Karena integritas itu akan mendorong pada prinsip-prinsip, salah satunya adalah keadilan gitu ya. Apalagi bagi penegak hukum ya, seperti misalkan lawyers ya, hakim, jaksa ya, itu wajib memiliki integritas dalam menjalankan profesinya. Karena kalau misalkan dia sedikit saja melanggar integritas, saya yakin ada yang dirugikan. Misalkan ketika seorang lawyers yang menangani sebuah perkara dan kemudian dia berkhianat terhadap kliennya sendiri, itu kan akan menjadi masalah gitu ya. Dan saya banyak temukan ya beberapa case ya yang dia awalnya membela kliennya tiba-tiba loncat ke klien yang lain. Nah, itu kan karena apa? Integritas gitu ya. Nah, jadi integritas itu akan sangat mempengaruhi prinsip-prinsip keadilan yang dibangun, yang seharusnya menjadi capaian dari si penegak hukum itu sendiri. Apalagi jaksa, hakim ya, ketika misalkan memutus, terutama hakim lah, memutus sesuatu yang tidak berintegritas, ya kita tahu ya pada akhirnya akan merugikan pihak yang lain ya. Yang harusnya pihak yang lain menang, ini jadi kalah, yang akhirnya kemudian dirugikan. Nah, ini yang kemudian integritas ini penting bagi siapapun, ya, termasuk ya aparat penegak hukum kita ya. Nah, ini kan yang kedua, tentu saja integritas itu akan menjadi trust, ada kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita gitu ya. Ini bukan hanya soal angka, misalkan kepercayaan institusi Polri, kejaksaan, bukan hanya soal itu sebenarnya, tapi bagaimana masyarakat itu ketika dia menggunakan jalur legal formal ya di pengadilan, misalkan ya di kejaksaan atau di kepolisian, orang merasa bahwa itu jalur yang memang dia membuat aman.
Jangan sampai kan ada istilah ketika kita melapor yang hilang itu adalah kambing, yang keluar adalah kerbau gitu ya. Nah ini kan integritas juga tuh soal itu. Nah oleh karena integritas menjadi sangat penting. Nah teknologi, ya, tadi saya bilang teknologi akan mendorong pada mau tidak mau memaksa orang untuk mencoba adanya keterbukaan, dan di situ nanti ada nilai integritas yang terbangun gitu ya. Nah itu makanya teknologi menjadi penting ya sebagai ruang kita untuk semakin berintegritas. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari pemateri yang luar biasa ya. Walaupun tadi ada slogan ya, bahwasannya advokat itu tidak boleh ngiklan, gitu ya. Tetapi harus punya branding. Ya sama dengan saya juga ya. Saya sebagai dosen tidak boleh ngiklan gitu ya. Tapi ketika mengajar saya juga punya branding gitu ya. Nah, oke, sebelum saya tutup kegiatan materi hari ini, ada pantun, mudah-mudahan berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Nanti tolong cakep gitu ya. Pagi cerah burung bernyanyi, menyambut hari penuh bahagia. Bila dalam acara ada yang menyakiti hati, kami mohon maaf dengan kerendahan jiwa. Oke.